dalam hitungan keempat subscribe sekarang. 1, 2, 3, 4 subscribe. Subscribe sekarang, subscribe. Kalau nggak subscribe kalian nggak dapet jodoh. So, kali kau sombong belagu. Oke pemirsa, dimanapun anda berada, kali ini aku ingin mereview kuda hitam yang selama ini menemani segala aktivitasku. By the way, kita baru pulang dari Pelalawan. Capek sih baru pulang dari Pelalawan, tapi daripada nggak ada kegiatan kan, bagus kita mereview motor ini. Tapi ini ya, kita baru pulang dari Pelalawan, jadi agak-agak kotor, maklum lah, belum sempat nyuci. Tapi nggak ada yang mau kita sombongkan hari ini, nggak ada yang mau sombongkan, nggak ada yang mau dibanggakan. Karena apapun ceritanya, ini dibeli langsung oleh orang tua saya. Nggak ada kebanggaannya, kecuali saya bisa beli sendiri, wah bangga saya. Nggak usahlah motor ini, beli baju 30.000 aja hasil jerih payah sendiri tuh bangga. Tapi kalau kalian luar sana punya mobil, punya motor gede, semua fasilitas, tapi dibelikan orang tuanya, nggak usah bangga. Oke? Thank you untuk ayahku, thank you untuk mamaku. Nah, ini motor kemarin sudah sempat mau dijual. Mau dijual, sudah kita posting. Kenapa saya jual waktu itu? Ada nggak nyampe setahun pemakaian lah mau saya jual. Bukan nggak sanggup bayarnya atau kreditnya, bukan. Karena ini bukan sombong ya, bukan sombong. Ini kita beli cash. Tapi bukan saya yang beli, orang tua. Ini kita beli cash. Tapi waktu itu ada penyesalan. Setelah 2 bulan 3 bulan saya pakai, ada penyesalan. Kenapa nyesal? Karena waktu itu ini kan harganya berkisar, bukan berkisar, pasnya itu 38.500 sekian. Kalau genapnya segala macamnya anggaplah 40 juta. Dan waktu itu ada dana 40 juta. Kalau seandainya waktu itu 40 juta saya DP kan ke mobil, kan enak, nggak kepanasan. Ya kan? hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan waktu itu. Tapi masalahnya waktu itu nggak kepikiran ke situ, makanya timbul penyesalan. Jadi saya komunikasikan dengan orang tua, saya bilang jual aja lah itu motor, di DP kan untuk mobil. DP, kita bukan orang kaya berat, jadi nggak bisa kita cash langsung 500 juta. Rencana kan mau Fortuner. Sombong amat. Nggak usah lah kita bahas mereknya, tapi waktu itu planningnya seperti itu. Jadi saya tanya ke seluruh PJBO semua yang berani menawari motor ini, masih baru, belum nyampe 5 bulan waktu itu. 20 juta sampai 25. 20 juta sampai 25. Jadi saya bilang ke orang tua, ini berani orang ngambil 20 sampai 25 juta. Kata orang tuanya, alah kita nggak bodoh tadi ya kan. Masa beli 38 nggak nyampe setahun dijual 20, kan rugi berapa itu? 18 juta. Nah, jadi waktu itu di cancel, nggak jadi. Oke lah, kita syukuri apa yang ada dan kalian doakan 2 bulan ataupun setahun ataupun 2 tahun ke depan kita mereview mobil. Oke ya, tapi saya nggak akan senang kalau saya mereview barang-barang dari orang tua. Kedepannya ya, kalau sekarang kan ya terlanjur. Kedepannya saya nggak mau mereview barang-barang yang diberikan orang tua. Saya akan berusaha bagaimana barang itu saya beli dengan keringat saya sendiri. Itu target. Jadi nggak perlu bangga-bangga lah kalau kita beli punya orang. Nah ini di sini belum ada modifnya tidak ada. Oh ya, kalian cewek-cewek kalau yang nengok ini nggak usah tengok ke bawah ya. Ini bukan aurat ini. Tengok sini dulu. Ini bukan aurat ya, karena kalian tahu kan aurat itu dari pusat sampai ke lutut, ini di bawah lutut. Nah, jadi kalian bilang aku humbar-humbar aurat ya, nggak paha tuh yang kalian tengok kok. Betis. Oke lah, lepas dari itu. Nah, yang ini tidak ada modifikasi, cuman ada sedikit yang saya tambah. Saya kira ini membuat risih. Kalian tahu kan di sini ini ada sennya tuh ngembang kayak ular kobra kanan kiri gitu kan. Kok gini, dia gini, satu gini. Nah, jadi kalau mau nyelempit payah. Nah, jadi saya inisiasi diganti nih. Kalian tengok nih, ini dimodif nih. Coba kalian juga. Ah, itu dia situ. Yang ini juga ya, kayak ular kobra gini-gini dia. Kan di sini tuh
gini-gini dia kayak ular kobra. Awak pun malas, risih. Udah ini besar ditambah ini gini, sek gitu. Kalau awak mau nyalip, tau lah anak muda kalau naik motor kan nggak ada pelan-pelannya kayak setan. Nah gini sap, jadi diapakan biar enak, biar dekat dengan Tuhan. Nah, satu lagi kelebihan dari sistem motor ini, motor ini mempunyai double send on, bukan double send on ya, send double on. Send itu kan ini, double itu kan dua, on itu kan hidup. Jadi bahasa saya itu double on itu hidup dua-duanya. Coba kalian tengok di sini, ini sebelah. Coba kalian tengok di sini dia dua-duanya hidup lampunya. Di depan juga. Nah ini kelebihannya, udah kayak mobil aja. Motor kalian bisa nggak kayak gitu? Terserah lah, yang penting punya kendaraan aja udah bersyukur kita lihat. Nah, jadi di sini dia monitornya. Jadi kawan saya dulu kenapa warna hitam? Karena begini ya, saya itu mempunyai warna favorit warna hitam. Jadi kalau warna hitam itu masuk dengan segala warna, disebut orang warna netral. Nah kenapa ini saya ambil? Ada beberapa kelebihan ini dari versi yang ketiga. Ini versi yang ketiga. Yang pertama itu 150, ini versi yang ketiga agak naik sedikit cc-nya walaupun cuma 5, 155. Dan ini dilengkapi sistem canggih, lumayan canggih. Coba kita boleh lihat ke monitornya. Nah, ini layar speedometernya ini full digital. Ini sudah pakai digital, beda dengan motor-motor unit lainnya. Perhatikan suaranya halus. Oke. Nah, di lampu depan ini sudah ada saringan ini kan, kayak Lamborghini. Sini ada hawanya, saringan hawa untuk pendingin. Saringan hawa, dan lampu ini lampunya lampu LED, bukan lampu-lampu kuning buram yang kayak itulah. Lampunya LED, ini juga LED, dan sini ada saringan hawa, dan ini juga ya masih standar. Terus ini apa namanya ini ya, plat. Jangan tengok ya, apalah, jangan curi. Platnya ini awalnya di depan sini. Di depan sini itu kayak apa? Kayak badu apa loh? Tanduk badak berculah dua itu loh. Tahu kalian kan badak yang berculah itu kan gini, di sininya gini ya. Jadi di sini sudah lebar, di sini tambah lagi, ini di sini lebar gini. Jadi kayaknya sakit mata nengoknya kayak badak berculah dua. Nah, jadi saya gantilah di belakang ini. Itu dia guys. Jadi cuman simple aja sih, saya nggak terlalu hobi memodifikasi motor. Tapi nggak tahu lah kalau nanti umurnya ini sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun, mungkin bisa kita cat semuanya airbrush, kita ganti lingkar segala macamnya. Tapi kalau saat ini sayang mau dimodif kayak gitu, nikmati aja dulu. Oke ya. Kain close-nya ini sangat ringan. Oh ya, ini karena saya posturnya agak pendek, ini sok depan saya turunkan agak berapa ya, 5 cm nih kalau salah, 2-3 cm lah, 2 cm 3 cm, karena saya sadar diri saya pendek. Di balik kesombongan harus ada kesadaran. Nah, pendek gitu kan. Oh ya, satu lagi kekurangan dari motor ini, waktu saya beli entah kenapa ini motor kalau kita pakai rantainya bunyi kretek gitu. Dikasih apa, oli rantai itu paling kuat cuma setengah hari dipakai. Setelah setengah hari itu bunyi lagi. Jadi saya heran kenapa kok motor ini bunyi rantainya, bunyinya tuh kretek buat risih, walaupun dikasih oli bentar cuman habis itu bunyi lagi. Berbeda dengan motor-motor yang suaranya halus kayak Mio, kayak apa, kayak Nmax. Nggak apa-apa lah saya sebut orang satu produk kok, Yamaha. Itu halus suaranya. Tapi kenapa kayak gitu ya? Ya iyalah, dia nggak pakai rantai bunga. Enggak, saya bukan membahas itu. Saya membandingkan dengan motor-motor fiction. Motor-motor fiction kan satu sama aja tuh mesinnya. Cuman bedanya motor ini dia ribut rantainya. Oh ya, ada pertanyaan dari kawan-kawan.
udah berapa cewek yang dibawa dari motor ini kan gitu. Oke, jadi saya punya prinsip target waktu itu. Kalau seandainya saya beli motor R15 ini, orang yang pertama kali, cewek yang pertama kali boleh naik motor ini adalah ibu gue. Ibuku, nggak usah gue sok kota kali, kau tinggal di kampung. Mamaku. Ya, berapa cewek? Ya, lebih lah dari berapa ya? Udah lah, nggak perlu dibahas lah itu. Kalian tahu sendiri lah. Yang penting ini bukan mencari cewek. Motor ini nggak untuk mencari cewek, tapi untuk bersenang-senang aja dengan cewek. Oke ya, mungkin itu saja sih review hari ini. Saya nggak begitu paham tentang mesin-mesin dalam ini segala macam, nggak begitu paham, tapi ya secara luarnya beginilah tampilan